Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Yahyas dari jurusan Public Relations Universitas Mercu Buana dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik. Potensi diri, berpikir positif, dan komunikasi efektif. Potensi berasal dari bahasa Inggris to wanton, yang berarti kekuatan powerful. Merupakan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Macam-macam potensi diri: potensi fisik, psikomotorik. Potensi fisik merupakan dari fisik manusia yang dapat digunakan sesuai fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi mental intelektual, potensi kecerdasan otak kiri manusia yang berfungsi untuk menyusun perencanaan, menghitung, dan menganalisis suatu masalah. Potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi ini adalah potensi kecerdasan pada otak kanan manusia yang berfungsi untuk mengendalikan kecerdasan emosional seperti amarah, rasa tanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Potensi mental spiritual mengacu kepada potensi kecerdasan pada dalam diri manusia yang berhubungan dengan iman dan akhlak mulia seseorang. Dan ada potensi daya juang atau adversity quotient. Potensi daya juang adalah individu yang memiliki potensi daya juang, mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi peluang dengan ketangguhan daya juang dan kekuatannya. Dan ada pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri adalah suatu proses yang bertahap dan sistematis yang dimulai dengan mengenal potensi diri, mengenal konsep diri, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri. Dan ada cara pengembangan potensi diri. Yang satu, kenali potensi diri sendiri dan mengasah potensi tersebut. Yang kedua, berpikir positif dan senantiasa optimis, niat dan yakin. Yang keempat, menerima kekurangan dan memaafkan diri sendiri. Yang kelima, menerima kritikan orang lain. Yang keenam, keluar dari zona nyaman. Berpikir positif. Berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan, dan merupakan suatu keadaan atau kesedihan untuk menerima masalah yang dihadapi agar tidak terjadi perselisihan yang lebih mendalam. Ciri-ciri orang berpikir positif. Orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Kedua, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak meremehkan semua itu. Manfaat berpikir positif. Health. Seringkali keluhan atau rasa sakit seseorang secara organis tidak dapat diidentifikasi oleh dokter, dan ternyata keluhan dan rasa sakit tersebut tidak dirasakan lagi setelah orang yang bersangkutan mengganti isi pikirannya yang negatif dengan positif. Feeling of success. Orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas merasa yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut.
Perasaan bahwa dirinya berhasil selanjutnya menjadi motivator internal bagi dirinya. Dan ada juga kreatif. Kreatif adalah daya kreatif seseorang berhubungan erat dengan isi pikirannya, bahwa isi pikirannya yang positif dapat memunculkan ide-ide yang brilian. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. 5 aspek dalam komunikasi efektif. 1. Kejelasan. Dalam mengemas informasi, harus menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, ketepatan, terutama menyangkut penggunaan bahasa yang baik dan benar, dan informasi yang disampaikan juga benar. Yang ketiga, konteks dan situasi. Artinya informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Yang keempat, alur. Artinya bahasa dan informasi yang akan disajikan disusun dengan alur atau sistematika yang jelas sehingga pihak yang menerima informasi ini cepat tanggap. Yang kelima, budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika dalam komunikasi harus menyelesaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.